dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita teror di Hotel Bintang 3, Sleman. Namaku Adi, seorang pekerja kantoran biasa yang sering bepergian untuk urusan kerja. Kali ini, aku ditugaskan ke Sleman untuk menghadiri seminar 2 hari. Karena kantor menanggung biaya, aku memesan hotel bintang 3 yang tidak jauh dari lokasi seminar. Hotel itu tampak biasa saja dari luar. Bangunan tua dengan plester yang mulai mengelupas di beberapa sudut. Namun, aku tidak terlalu peduli. Yang penting, kamarnya nyaman untuk tidur. Aku tiba di hotel sekitar pukul 8 malam. Resepsionis menyapaku dengan senyum lelah. Setelah aku memberikan identitas dan tanda tangan, dia menyerahkan kunci kamar dan berkata dengan nada yang sedikit aneh, "Kamar 208 ya mas, jangan terlalu keluar malam." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Walaupun dalam hati merasa ada yang janggal dengan ucapannya. Saat aku berjalan menuju lift, aku memperhatikan sekitar. Lorongnya agak remang dengan lampu kuning kusam. Ada lukisan tua di dinding. Semacam potret seorang pria yang terlihat seperti pemilik hotel ini. Matanya tampak mengikuti setiap gerakanku. Begitu sampai di lantai 2, lorongnya sepi. Aku merasa bulu kuduku berdiri tanpa alasan. Kunci kamar sedikit sulit dimasukkan ke gagang pintu, tapi akhirnya terbuka juga. Kamarku sederhana, dengan ranjang besar, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang hotel. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa keanehan ini hanya perasaanku saja. Tapi malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Awalnya aku mengira itu tamu lain, tapi suara itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menunggu beberapa saat, tapi tidak ada ketukan pintu atau tanda-tanda lain. Ketika aku memberanikan diri untuk mengintip melalui lubang intip, lorong itu kosong. Aku kembali ke ranjang, mencoba tidur. Tapi tak lama kemudian, ada suara lain. Kali ini, seperti seseorang menarik kursi di kamar sebelah. Suara berdecit itu terdengar jelas. Padahal, sebelumnya aku yakin kamar sebelah kosong. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin malam, suara-suara itu semakin sering terdengar, hingga akhirnya suara paling menyeramkan itu datang. Suara itu seperti seseorang menggaruk dinding. Bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Garukannya panjang, dalam, dan terdengar seperti kuku tajam menggores permukaan kasar. Aku langsung duduk di tempat tidur, jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke arah dinding yang memisahkan kamarku dengan kamar sebelah. "Siapa di sana?" Tanyaku dengan suara lirih, hampir seperti berbisik. Tidak ada jawaban, tapi garukan itu berhenti. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin hanya tikus atau masalah pada struktur bangunan tua ini. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Aku memutuskan untuk menelepon resepsionis. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Suara wanita di seberang terdengar tenang. "Mbak, apakah kamar sebelah saya? 208, ada tamunya? Soalnya saya mendengar suara aneh dari sana," tanyaku. Ada jeda beberapa detik sebelum dia menjawab. "Maaf mas, kamar 210 kosong sejak tadi siang. Tidak ada tamu di sana." Aku merasa darahku membeku, tapi saya dengar suara dari sana. Ujarku pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Kalau begitu, saya akan kirim petugas untuk memeriksanya," jawabnya. Suaranya tetap tenang. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Namun, 5 menit, 10 menit berlalu, tidak ada yang datang. Suara garukan itu juga sudah berhenti. Aku mencoba menenangkan diri dan kembali berbaring. Meskipun rasa takut terus menghantui. Namun, tepat ketika aku hampir tertidur, suara itu kembali. Kali ini lebih keras. Garukan itu diikuti oleh suara sesuatu yang jatuh dengan keras, seperti lemari yang terjungkal. Aku langsung meloncat dari tempat tidur.
Dengan keberanian yang kupaksakan, aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar ke lorong. Lorong itu sepi dan sunyi, tapi suasananya begitu menekan. Aku melangkah ke depan pintu kamar 210 dan mengintip melalui lubang intip pintunya. Tidak ada apa-apa, tapi kemudian sesuatu bergerak di dalam. Bayangan gelap melintas cepat, membuatku terlonjak mundur. Aku hampir menjatuhkan kunci kamarku. Apa itu? Bisikku pada diriku sendiri. Aku kembali ke kamarku dengan napas memburu. Begitu aku mengunci pintu, aku mendengar suara ketukan pelan. 3 kali, suara itu berasal dari dalam lemari di kamarku. Aku tidak berani mendekat, tapi ketukan itu terus berulang, lebih keras dan lebih mendesak. Ketukan dari lemari itu membuatku gemetar. Aku ingin kabur, tapi kaki rasanya seperti tertanam di lantai. Dengan napas terengah-engah, aku meraih ponselku dan mencoba menelepon resepsionis lagi. Namun, tidak ada nada sambung. Layar ponselku menunjukkan tulisan "No service". Ketukan itu berhenti. Lemari itu diam. Tapi kemudian, aku mendengar suara lain. Suara napas pelan dan berat, seperti seseorang sedang bersembunyi di dalam. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi, perasaan aneh itu terlalu nyata untuk diabaikan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mendekati lemari itu. Setiap langkah terasa seperti menambah beban di dadaku. Dengan tangan gemetar, aku meraih pegangan pintu lemari. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3, dan menarik pintunya terbuka. Kosong. Lemari itu hanya berisi gantungan baju yang bergoyang pelan, seolah-olah baru saja disentuh. Tidak ada apa-apa di sana. Aku merasa lega sekaligus bingung. Apakah ini semua hanya permainan pikiran? Tapi sebelum aku bisa menarik napas lega, lampu kamar tiba-tiba padam. Sekarang hanya ada kegelapan total. Aku mendengar suara langkah kaki pelan bergerak di lantai kamar mengarah ke arahku. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba mengintip ke dalam gelap. Langkah itu berhenti, tapi napas berat yang tadi ku dengar di dalam lemari kini terdengar lagi, lebih dekat. Rasanya seperti seseorang berdiri di depanku. Aku meraba-raba meja untuk mencari sesuatu yang bisa kupakai sebagai senjata, lalu menemukan botol air mineral. Tanpa pikir panjang, aku melemparkannya ke arah suara napas itu. Botol itu menghantam dinding dengan suara keras, tapi tidak ada yang berubah. Kemudian, sesuatu menyentuh bahuku. Refleks, aku melompat mundur, menabrak kasur, dan jatuh terduduk di lantai. Aku melihat sekelebat bayangan tinggi dengan mata merah menyala di sudut kamar, menatapku. Wajahnya samar, seperti kabut hitam yang terus berubah bentuk, tapi matanya terlalu nyata. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat. Aku tidak bisa bergerak, seperti tubuhku tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Napasku pendek-pendek, hampir tercekik oleh rasa takut. Tepat saat bayangan itu mengangkat lengannya yang kurus dan panjang, pintu kamar diketuk keras. Mas, ini petugas hotel. Suara pria terdengar dari luar. Bayangan itu berhenti, lalu menghilang begitu saja, seolah larut dalam gelap. Lampu kamar kembali menyala. Aku segera bangkit dan membuka pintu dengan tangan gemetar. 2 petugas hotel berdiri di sana, tampak bingung melihat wajahku yang pucat. Mbak resepsionis bilang ada laporan suara dari kamar sebelah. Kami sudah cek, kamar itu kosong, kata salah satu dari mereka. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin cerita, tapi takut dianggap gila. Petugas itu kemudian berkata, "Tapi mas, kami baru ingat sesuatu. Dulu pernah ada tamu yang bunuh diri di kamar ini." Katanya, dia terus dengar suara dari kamar sebelah. Kamar 210. Aku merasa darahku mengalir dingin. Lalu apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Dia meninggalkan catatan. Katanya, aku sudah coba bertahan, tapi mereka tidak pernah berhenti mengetuk.